Pemuda miskin temani tetangga tua yang kesepian di malam tahun baru. Di balik hidupnya yang sederhana ternyata beliau mantan CEO dan pemuda miskin itu diberi ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Angin malam Desember yang lembab dan berbau campuran sampah serta aroma makanan pinggir jalan menyergap Aji begitu ia melangkah keluar dari warung kopi tempatnya baru saja diberhentikan. Surat pemutusan hubungan kerja sepihak itu masih ia genggam erat di saku celana jeansnya yang sudah pudar. Kami butuh orang yang lebih berpengalaman. Alasan bos warung kopi itu terngiang-ngiang. Ironi, ia yang bekerja sejak pukul 5 pagi hingga tengah malam, menganggap pengalaman 3 bulannya itu tidak cukup. Jakarta, pikir Aji dengan getir. Memang seperti monster yang hanya melahap mimpi dan memuntahkan kekecewaan. 22 tahun usianya, tetapi garis kerutan di dahinya sudah seakan menyaingi ayahnya di desa. 3 bulan lalu, ia meninggalkan Wonosobo dengan sebungkus pakaian dan semangat membara. Ibu memeluknya erat, berbisik, "Jaga diri, nak. Kota besar itu keras, tapi jangan pernah jual kejujuranmu." Ayah hanya memberikan segulungan uang receh, hasil dari menjual 2 ekor kambing. Modal, katanya singkat. Modal itu sekarang tinggal kenangan. Habis untuk uang kontrakan 2 bulan di depan. Sementara sebulan terakhir ia hidup dari gaji warung kopi yang pas-pasan. Tangannya merogoh saku celana. Dingin. Hanya tersisa 1 keping koin Rp1.000. Ia mengeluarkannya. Memerhatikannya di bawah cahaya neon sebuah minimarket yang berkedip-kedip. Gambar burung elang itu terasa seperti olok-olok. Dengan koin ini, apa yang bisa dibeli? Sepotong tahu goreng? Atau cukup untuk naik angkot 2 halt? Pilihannya memusingkan. Tiba-tiba, ledakan suara memecah kesunyian. Boom! Cerakle! Langit di sebelah timur, arah Bundaran HI, tiba-tiba berpendar dengan cahaya hijau, merah, dan emas. Kembang api. Suara sorak-sorai dan trompet mulai terdengar sayup-sayup di bawah angin. Malam tahun baru. Perayaan. Kebahagiaan orang lain. Aji menunduk. Suara itu tidak memicu kegembiraan, justru memperdalam lubang kesepiannya. Ia membayangkan keluarganya di desa mungkin sedang berkumpul, makan bersama dengan sederhana. Ia membayangkan teman-teman seangkatannya yang merantau ke kota lain, mungkin sedang nongkrong di kafe. Dan di sini, di ibu kota yang gemerlap ini, ia sendirian, dengan koin terakhir, dan masa depan yang lebih gelap dari langit malam ini. Dengan langkah gontai, ia berjalan menyusuri gang sempit menuju kontrakannya di kawasan Kalideres. Suara televisi dari balik jendela-jendela rumah menambah sesak di dadanya. Keluarga-keluarga sedang menikmati momen bersama. Lalu, matanya tertumbuk pada rumah kontrakan sebelah kamarnya. Sebuah kamar berdinding bilik yang selalu gelap dan sunyi. Hanya 1 orang penghuninya, seorang lelaki tua yang ia kenal sebagai Pak Sidki. Selama 3 bulan menjadi tetangga, interaksi mereka tidak lebih dari anggukan singkat. Pak Sidki adalah siluet yang keluar pagi-pagi untuk belanja ke warung, lalu menghilang seharian di dalam kamarnya. Kadang, di malam hari, Aji mendengar alunan musik klasik yang sedih-sedih sayup melalui dinding bilik yang tipis. Tidak pernah ada tamu. Tidak pernah ada suara obrolan. Lelaki itu seperti bayangan, hidup dalam kesendirian yang sama pekatnya dengan Aji, hanya saja mungkin lebih lama dan lebih membeku. Ada sesuatu yang berdesak di hati Aji. Rasa sakitnya sendiri tiba-tiba terasa kecil dibandingkan dengan kesunyian abadi yang mungkin dijalani tetangganya itu. Di malam perayaan ini, ketika semua orang bersukaria, ada seseorang yang mungkin lebih terlupakan daripada dirinya. Tanpa berpikir panjang, kaki Aji berbelok menuju warung nasi kucing langganan di ujung gang yang masih buka. Dengan koin Rp1.000 terakhirnya, ia membeli 2 bungkus nasi kucing sederhana, nasi, sambal, dan sedikit tempe, dan memohon secangkir teh hangat tambahan dengan senyum malu pada mbak warung yang sudah kenal. "Ini buat apa, Ji? Malam tahun baru nongkrong sendirian?" tanya mbak warung. "Buat temenin tetangga, Mbak," jawab Aji ringan, meski hatinya berdebar-debar. Apa tindakannya ini tidak mengganggu? Dengan membawa bungkusan plastik sederhana itu dan cangkir teh panas dalam genggaman, Aji berdiri di depan pintu kamar Pak Sidki. Musik klasik,
Sekarang ia mengenalinya sebagai biola yang melankolis, masih mengalir dari dalam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dari tubuhnya yang lelah dan jiwa yang terluka. Oh, oh, oh. Ketukan pelan namun pasti di pintu kayu yang lapuk. Suara musik berhenti. Ada jeda yang lama, membuat Aji hampir menyerah dan pergi. Lalu, terdengar suara geseran, dan pintu terbuka perlahan. Di balik pintu, berdiri Pak Sidki. Ia memakai kemeja lengan panjang putih yang sudah kusam namun rapi, dan celana kain hitam sederhana. Wajahnya yang keriput diterangi cahaya lampu neon 5 watt dari dalam kamar. Matanya, yang biasanya redup, sekarang memandang Aji dengan kejernihan yang tak terduga, campuran antara keheranan dan sesuatu yang lain, mungkin secercah harapan yang lama tertidur. "Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu." Suara Aji sedikit bergetar. "Saya Aji, tetangga sebelah. Kebetulan malam tahun baru, saya bawa ini. Kalau Bapak tidak kemana-mana, boleh saya temani sebentar." Ia mengangkat bungkusan nasi kucing dan cangkir tehnya, seperti seorang pemuda desa yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik yang ia miliki pada saat itu. Perhatian yang tulus, yang dibeli dengan koin terakhirnya. Di baliknya, dentuman kembang api kembali menyala-nyala, menyinari langit Jakarta yang tak peduli pada dua insan yang saling berhadapan di gang sempit itu, di ambang tahun baru, dengan beban kesepian masing-masing. Jeda setelah Aji mengucapkan salam terasa panjang dan berlapis. Suara dentuman kembang api dari kejauhan mengisi keheningan yang hampir canggung. Cahaya merah dan hijau dari langit sesekali menyapu wajah Pak Sidki, mempertegas kerutan di sudut matanya yang dalam. Untuk sesaat, mata tua itu hanya menatap bungkusan plastik sederhana dan cangkir teh beruap di tangan Aji, seakan-akan benda-benda itu adalah artefak asing dari dunia yang sudah lama tak ia masuki. "Aji, ya, tetangga baru," gumam Pak Sidki akhirnya. Suaranya parau namun terukur. Ia tidak langsung menyambut atau menolak. Sebaliknya, ia memandang sekeliling gang yang sepi, seolah memastikan tidak ada orang lain. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan sedikit kaku, ia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah. Hati-hati, ruangannya kecil." Aji mengangguk kaku dan melangkah masuk. Hati berdegup kencang. Ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang mengejutkannya. Ini bukan sekamar kosong yang lusuh seperti yang ia bayangkan. Kamar itu memang sederhana. Hanya ada satu dipan besi dengan kasur tipis, sebuah lemari pakaian kayu tua, meja kecil, dan 2 kursi plastik. Namun, segalanya tertata rapi secara ekstrim. Buku-buku tebal dengan sampul kulit tersusun vertikal di lantai dekat dinding, membentuk perpustakaan darurat. Di atas meja, ada sebuah laptop lawas yang masih menyala, menunjukkan grafik-grafik bisnis yang rumit, serta beberapa foto dalam bingkai kayu sederhana. Foto-foto itu memperlihatkan Pak Sidki yang lebih muda, berdampingan dengan seorang wanita cantik dan 2 anak laki-laki, dengan latar belakang gedung-gedung megah dan pesta-pesta yang elegan. Kontras antara foto-foto itu dan realita kamar kontrakan ini begitu tajam, hingga membuat Aji tertegun. Yang paling menarik perhatian adalah musik. Dari sebuah speaker Bluetooth kecil di sudut meja, mengalun alunan biola yang sedih namun indah. Aji tidak tahu judulnya, tapi musik itu seakan menyedot seluruh kesepian di dunia dan mengubahnya menjadi nada. "Duduk," kata Pak Sidki, menunjuk salah satu kursi plastik. Ia sendiri duduk di tepi dipan. "Kau membawa makanan. Itu tidak terduga." "Ini cuma nasi kucing, Pak." "Sederhana sekali," jawab Aji, menempatkan bungkusan dan cangkir teh di atas meja, berdebar-debar. Ia merasa seperti mengotori kekakuan rapi yang ada. Saya lihat Bapak selalu sendirian. Saya juga sendirian malam ini. Jadi, pikir saya, mungkin. Kau pikir kita bisa berbagi kesendirian?" Sela Pak Sidki, sebuah senyum tipis yang tak sampai ke mata mengembang di bibirnya. Namun, nada suaranya tidak sarkastik. Lebih seperti pertanyaan filosofis yang tulus. "Mungkin, Pak," jawab Aji jujur. Ia membuka bungkusan plastik, dan aroma sambal serta nasi hangat segera menyebar, bertolak belakang dengan aroma kamar yang didominasi bau kertas tua dan kesedihan. "Saya baru dipecat dari kerja. Cuma ada koin 1000 terakhir. Daripada buat diri sendiri, lebih baik, ya." Ia mengangkat bahu,
Tak bisa menjelaskan lebih lanjut dorongan hatinya tadi. Pak Sidki mendengarkan. Matanya, yang tadinya memandang kosong ke foto-foto, kini tertuju pada Aji. Ada sesuatu yang meleleh di balik tirai dinginnya. Ia mengambil satu bungkus nasi dan sebuah sendok plastik yang diberikan Aji. Kau dipecat. Dan koin terakhirmu kau gunakan untuk ini. Untuk orang asing. Bapak bukan orang asing, Pak. Tetangga. Bantah Aji lembut, sambil mulai menyuap nasi. Rasa sambal yang pedas membakar lidahnya. Terasa seperti sebuah penegasan bahwa ia masih hidup. Mereka makan dalam keheningan beberapa saat. Hanya diisi oleh musik biola dan suara-suara perayaan dari luar. Pak Sidki makan dengan perlahan, penuh tata cara, seolah-olah nasi kucing itu adalah hidangan di restoran bintang 5. Setelah beberapa suap, ia mulai bercerita. Bukan tentang dirinya, tapi tentang musik. Ini adalah Meditation dari Thais, karya Massenet. Ujarnya tiba-tiba, sambil menunjuk speaker. Dibawakan oleh Joshua Bell. Istriku, dulu sangat suka karya ini. Kami sering mendengarkannya bersama. Istri Bapak? Aji memberanikan diri bertanya. Sudah tiada. 6 tahun lalu. Kanker. Jawab Pak Sidki singkat. Suaranya datar. Tetapi Aji bisa merasakan gemuruh duka yang tertahan di baliknya. Setelah itu, segalanya berantakan. Dorongan Aji untuk bertanya lebih dalam menguap. Ia hanya bisa mendengarkan. Dan mungkin, itulah yang paling dibutuhkan Pak Sidki, seorang pendengar. Maka, giliran Aji yang bercerita. Ia bercerita tentang Wonosobo, tentang hamparan kebun teh dan dinginnya udara pagi, tentang ayahnya, seorang pengrajin bambu tulen yang karyanya mulai tak dilirik karena produk plastik murah. Tentang mimpinya membawa anyaman bambu ayahnya ke kota, menjualnya dengan harga yang pantas, membangun merek kecil. Ia bercerita tentang kerasnya Jakarta, tentang betapa ia merasa seperti semut di tengah lalu lintas, tentang hari-hari makan mie instan, dan tentang pedihnya dipecat tadi siang. Jadi, kau punya keahlian? Anyaman bambu? Tanya Pak Sidki, matanya mulai menyipit, menunjukkan fokus yang berbeda. Saya belajar dari kecil, Pak. Tapi bukan ahli seperti Bapak. Saya lebih bisa mengelola, menjual. Tapi tanpa modal, tanpa koneksi. Aji menghela napas. Mimpi di atas awan, begitu kata orang. Pak Sidki mengangguk pelan. Ia telah selesai makan. Dengan teliti, ia melipat bungkusan plastiknya menjadi kotak kecil yang rapi. Modal bukan cuma uang. Nah, koneksi bukan cuma kenalan orang besar. Ketulusan adalah modal. Keberanian mendatangi tetangga yang kesepian di malam tahun baru adalah sebuah koneksi yang langka. Aji tersenyum getir. Itu tidak membayar kontrakan, Pak. Mungkin tidak, jawab Pak Sidki. Ia berdiri, dengan gerakan yang tiba-tiba lebih tegas. Ia berjalan ke lemari kayu tua, membuka laci paling bawah yang terkunci dengan sebuah kunci kecil yang selalu ia simpan di rantai lehernya. Dari dalam, ia mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah usang. Jantung Aji berdebar kencang. Pak Sidki kembali duduk, meletakkan amplop itu di atas meja, di antara sisa makanan mereka. Aku sudah perhatikan kau selama 3 bulan ini, Aji. Bangun pagi, pulang larut, tak pernah mengeluh keras-keras. Kau menghormati orang tua di gang ini. Kau jujur. Aku dengar percakapanmu dengan teman serumahmu yang mengajakmu menipu toko online, dan kau menolak. Aji terkejut. Ia tak menyadari bahwa dirinya diamati. Amplop ini, lanjut Pak Sidki mengetuk amplop dengan jari telunjuknya yang kurus, berisi dokumen kepemilikan sebuah kios kecil di kawasan Palmerah, dekat pusat kerajinan. Juga ada sejumlah uang tunai. Cukup untuk modal awal usahamu dan bayar kontrakanmu setahun ke depan. Aji ternganga. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Pikirannya kacau. Ini lelucon? Atau mimpi? Pak, saya tidak paham. Ini, kenapa? Karena, seperti katamu tadi, kita berbagi kesendirian malam ini. Kau telah memberikanku sesuatu yang tak ternilai, kemanusiaan. Aku hanya membalasnya dengan caraku, ucap Pak Sidki.
Wajahnya untuk pertama kali menunjukkan ekspresi yang hangat, meski sedih. Dan karena aku pernah seperti kau, muda, penuh mimpi, dan menerima bantuan dari orang tak terduga di saat yang paling gelap. Sekarang giliranku. Tapi, saya tidak pantas. Saya cuma bawa nasi kucing, Pak, protes Aji, rasa bersalah dan tidak percaya menyergapnya. Di mata dunia, mungkin nasi kucing ini tak berharga. Tapi di mataku, yang telah lama tidak merasakan perhatian tulus dari siapapun, bahkan dari anak-anakku sendiri, ini adalah jamuan termewah, kata Pak Sidki dengan suara bergetar halus. Ia mendorong amplop itu ke arah Aji. Ambillah. Ini bukan sedekah. Anggap ini investasi. Investasiku pada karakter. Dan tugasmu adalah membuktikan bahwa karaktermu memang sekuat yang kukira. Di luar, suara hitungan mundur tahun baru mulai bergema dari televisi-televisi tetangga. 3, 2, 1. Selamat Tahun Baru. Sorak-sorai dan letusan kembang api membanjiri udara. Namun, di dalam kamar kontrakan yang sederhana itu, hanya ada keheningan yang penuh makna. Dua pasang mata saling bertatapan. Sepasang penuh kebingungan dan harapan muda, sepasang lagi penuh kedalaman, penyesalan, dan tekad untuk menebus sesuatu. Terima kasih, Pak. Akhirnya Aji berhasil berkata, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menyentuh amplop itu. Tapi, siapakah Bapak sebenarnya? Pak Sidki menarik napas dalam. Cahaya dari kembang api yang menerobos jendela kecil menerangi wajahnya yang berusia. Dulu, bisiknya, mereka memanggilku Sidki Wicaksono. Aku pernah menjadi CEO. Kata-kata itu menggantung di udara, lebih keras daripada segala dentuman kembang api di luar. Dan di malam tahun baru itu, sebuah hubungan baru lahir, bukan lagi sekadar tetangga, tetapi sebuah ikatan tak terduga yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua, sementara Jakarta di luar terus bergemuruh, tak peduli pada sebuah rahasia besar yang baru saja terbongkar di dalam sebuah kamar kontrakan sempit. Cahaya pagi pertama tahun baru menyelinap melalui celah jendela bilik, menyapu wajah Aji yang tak kunjung terpejam. Amplop coklat itu tergeletak di atas meja kayu kecil di samping tempat tidurnya, seperti benda dari alam lain yang secara tak sengaja terselip di dunianya yang suram. Semalaman, ia hanya berbaring, memandanginya, diserang rasa tidak percaya yang berganti-ganti dengan ledakan harapan liar. CEO. Kata itu masih bergema di kepalanya. Pak Sidki, tetangganya yang sunyi dan sederhana, adalah seorang mantan CEO. Itu menjelaskan ketajaman matanya, kerapihan ekstrim, dan laptop dengan grafik bisnis itu. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa ia memberikannya ini. Aji membolak-balik amplop itu tanpa membukanya. Kulitnya kasar di ujung jari. Terakhir kali ia memegang sesuatu yang terasa penting adalah saat menerima ijazah SMA dari kepala sekolah. Namun, kali ini rasanya berbeda. Ini seperti memegang sebuah pintu yang bisa terbuka ke arah mana saja, ke surga atau ke jurang. Keraguan menghantamnya seperti gelombang. Ini pasti salah paham. Besok pagi Pak Sidki akan sadar dan meminta amplop ini kembali. Atau ini uang palsu? Atau ini semacam ujian aneh? Pikirannya melompat ke skenario terburuk. Bagaimana jika ada orang yang marah? Keluarga Pak Sidki? Ia teringat foto di meja Pak Sidki. Dua anak laki-laki. Mereka pasti tidak tahu ayah mereka memberikan aset kepada seorang pemuda miskin tak dikenal. Namun, kenangan akan mata Pak Sidki tadi malam, berlinang namun penuh keteguhan, memberikannya sedikit keberanian. Investasiku pada karakter, kata lelaki tua itu. Kata-kata itu terasa hangat dan berat sekaligus. Saat matahari mulai meninggi, Aji akhirnya memberanikan diri membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan sekadar kertas. Ada sebuah sertifikat hak milik atas sebuah kios berukuran 3x4 meter, berlokasi di sebuah komplek pertokoan kerajinan di Palmerah. Namanya tercantum jelas. Aji Wicaksono? Hah? Ia mengernyit. Lalu ia melihat surat pernyataan hibah wasiat yang sudah ditandatangani dan distempel notaris, yang mengalihkan hak dari Sidki Wicaksono kepada Aji, dan di situ namanya ditulis dengan benar, Aji. Sertifikat lamalah yang masih atas nama Wicaksono. Selain itu, ada segepok uang tunai. Aji tak pernah memegang uang sebanyak itu dalam hidupnya.
Cukup untuk membeli mesin jahit untuk ibu di desa, atau membayar kontrakan selama setahun, atau modal usaha. Persis seperti yang dikatakan Pak Sidki. Darahnya berdesir. Ini nyata. Ia segera mandi dengan air dingin yang menyengat, mencoba menenangkan diri. Kemudian, dengan pakaian terbaiknya, sebuah kemeja kotak-kotak sederhana dan celana jeansnya yang lain, ia berjalan ke rumah kontrakan sebelah. Ia harus berterima kasih secara resmi, dan mengajukan 100 pertanyaan yang menggelegak di kepalanya. Pak Sidki sudah bangun. Pintu kamarnya terbuka sedikit, memperlihatkan ia sedang duduk di kursi plastik, membaca koran pagi. Ia tampak berbeda di siang hari, lebih rapuh, seperti patung lilin yang mulai meleleh. Namun, matanya masih tajam ketika menatap Aji yang berdiri di ambang pintu. "Selamat pagi, Pak." Tahun baru yang penuh kejutan. Sapa Aji, suaranya masih serak karena kurang tidur. "Selamat pagi, Aji. Masuklah," sahut Pak Sidki, melipat korannya. Ia tampak mengharapkan kedatangannya. "Kau sudah buka amplopnya?" "Sudah, Pak." Aji duduk di kursi yang sama seperti semalam. Ruangan terasa berbeda di siang hari, lebih kecil, lebih miskin, tetapi juga lebih nyata. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu besar, terlalu tak terduga. Saya hanya seorang anak desa, Pak. Kenapa? Kenapa Bapak percaya pada saya?" Pak Sidki memandangnya lama. "Pertanyaan yang bagus. Bukan karena kau anak desa atau bukan, tapi karena dalam 3 bulan ini, aku melihat keteguhan. Kau dipecat dari warung kopi itu karena menolak mencampur susu kadaluarsa ke dalam minuman pelanggan. Benar?" Aji terkejut. "Bagaimana Bapak tahu?" "Kau bicara sendiri di kamar sebelah. Dindingnya tipis," ujar Pak Sidki dengan sedikit senyum. "Kau memilih kejujuran meski konsekuensinya berat. Di kota ini, itu langka. Dan semalam, kau datang kepadaku. Bukan untuk meminta, tapi untuk memberi. Itu lebih langka lagi. Tapi kios, uang ini. Bapak pasti butuh ini untuk diri sendiri. Atau untuk keluarga Bapak," bantah Aji. Rasa bersalah kembali menyergap. "Keluargaku." Pak Sidki menghela napas panjang. Wajahnya berubah muram. Ia menatap foto-foto di mejanya. "Mereka tidak butuh ini. Mereka sudah mengambil lebih dari cukup. Dan untuk diriku sendiri." Ia menoleh ke sekeliling kamar kontrakannya yang minimalis. "Apa yang kau lihat? Aku butuh sedikit. Makan sedikit. Hidup tenang. Uang tidak lagi banyak artinya bagiku, Aji. Tapi uang bisa menjadi alat untuk memberi arti. Memberi arti pada mimpimu. Dan mungkin, pada sisa hidupku yang melihat mimpimu itu tumbuh." Kata-kata itu terasa dalam, menusuk langsung ke relung hati Aji yang paling polos. Air matanya hampir menetes lagi. "Tapi siapa Bapak sebenarnya? CEO perusahaan apa? Mengapa akhirnya di sini?" tanya Aji, penasaran tak tertahankan. Pak Sidki menggeleng pelan. "Itu adalah cerita panjang, dan penuh dengan debu kelam yang lebih baik tidak kau hirup sekarang. Untuk saat ini, anggap aku hanya Pak Sidki, tetanggamu yang tua. Fokuslah pada apa yang ada di tanganmu. Kios itu sudah lama kosong. Butuh perbaikan. Uang itu untuk modal awal. Apa rencanamu?" Aji menarik napas, mencoba mengalihkan fokus dari misteri besar tetangganya ke peluang yang tiba-tiba menggelegak di depan mata. Saya ingin membangun Bambu Aji, Pak. Menjual anyaman tradisional dari Wonosobo, tapi dengan desain yang lebih modern, yang disukai anak kota. Mulai dari tempat kecil itu. Tapi saya butuh pengrajin, bahan baku. Bagus. Mulailah dari rencana konkret. Potong Pak Sidki, dan tiba-tiba ekspresinya berubah, menjadi seperti seorang mentor, seorang pemimpin. "Pertama, kau harus melihat kiosnya. Besok, aku akan antar kau ke Palmerah. Kedua, hitung semua biaya perbaikan dan pengadaan dengan teliti. Buat proposal sederhana. Ketiga, jangan belanja modal besar dulu. Mulai dengan produk terbatas. Uji coba pasar." Aji mendengarkan dengan saksama,
terpana. Dalam hitungan menit, Pak Sidki telah mengubah kekacauan dalam kepalanya menjadi langkah-langkah logis. Ini adalah bukti nyata bahwa lelaki tua ini memang pernah mengarahkan kapal yang jauh lebih besar. Baik, Pak. Saya akan buat rencananya. Janji Aji. Semangatnya mulai berkobar, menenggelamkan keraguan. Dan Aji, tambah Pak Sidki, suaranya rendah namun tegas. Tentang siapa diriku, tolong jangan bicarakan pada siapapun untuk saat ini. Biarkan itu menjadi rahasia kita. Ada alasan aku hidup seperti ini. Dan rahasia itu melindungi kita berdua. Peringatan itu diucapkan dengan nada serius yang membuat bulu kuduk Aji berdiri. Ia mengangguk cepat, memahami bahwa ada bahaya yang tersembunyi di balik pemberian yang mulia ini. Sepanjang hari itu, Aji seperti berjalan di atas awan. Ia pergi ke warnet terdekat, mencari informasi tentang komplek kerajinan di Palmerah, mempelajari harga bahan baku bambu, dan mulai mencoret-coret rencana di buku catatan bekas. Mimpi yang selama ini mengambang, tiba-tiba memiliki pijakan. Ia merasa seperti seseorang yang tiba-tiba diberi peta harta karun, sekaligus senjata untuk melawan naga yang menjaganya. Malam harinya, ia kembali ke kamar Pak Sidki, membawa nasi goreng 2 porsi dari uang modalnya. Mereka makan sementara Aji menunjukkan coretan rencananya. Pak Sidki mengoreksi, memberikan saran, terkadang mengangguk setuju. Suasana hangat yang tak terduga tercipta antara dua insan dari dunia yang berbeda itu. Namun, di tengah percakapan mereka, tatapan Pak Sidki sesekali melayang ke jendela, seolah waspada pada sesuatu di kegelapan luar. Dan Aji, dalam euforia mimpinya yang tiba-tiba menjadi nyata, sama sekali tidak menyadari bahwa sepasang mata dari mobil hitam yang parkir di ujung gang, telah mengamati rumah kontrakan itu sejak siang. Seseorang telah melaporkan keberadaan orang tua itu, dan pemuda baru yang sering berkunjung. Awan hitam konflik, yang telah lama mengintai di kehidupan sunyi Pak Sidki, perlahan mulai berarak mendekat, mengancam untuk menelan mimpi baru Aji sebelum sempat mengakar. Kehangatan dan semangat yang baru saja tumbuh antara Aji dan Pak Sidki bagai bunga kecil di tengah gurun, rapuh dan mudah layu oleh terik yang tak terlihat. Terik itu datang 3 hari setelah tahun baru, berwujud sebuah mobil sedan hitam mewah yang meluncur perlahan masuk ke gang sempit Kalideres. Suara mesinnya yang halus dan berwibawa kontras dengan riuh bising sepeda motor dan tukang sayur keliling. Mobil itu berhenti tepat di depan barisan kontrakan, menghadap kamar Pak Sidki. Dari dalam mobil turun seorang pria. Tingginya sekitar 180 cm, berpostur tegap dengan setelan jas abu-abu yang nampak mahal dan sangat pas di tubuhnya. Rambutnya dicukur rapi sisi sampingnya. Wajahnya tampan tetapi keras, dengan garis rahang yang tajam dan mata berwarna coklat muda yang dingin seperti es di musim panas. Ia adalah Renard Wicaksono, 35, anak bungsu Pak Sidki. Ia tidak langsung mengetuk. Ia berdiri di depan pintu bilik, matanya menyapu sekeliling lingkungan kumuh itu dengan ekspresi jijik yang nyaris tak tertahan. Kerlingannya singgah sejenak pada kios kecil di seberang jalan, tempat Aji sedang asyik berdiskusi dengan seorang tukang tentang rencana renovasi kios Palmerah. Renard mengamati Aji, pakaian sederhana, tubuh kurus, semangat yang terpancar jelas dari gerak-geriknya. Sebuah senyum sinis muncul di bibirnya. Inilah dia, pikir Renard, pengemis yang mencoba mencabik sisa-sisa bangkai. Dengan ketukan yang keras, bernada, dan penuh kuasa, Renard mengetuk pintu. Di dalam, Pak Sidki sedang membantu Aji memeriksa daftar material yang dibutuhkan. Ketukan itu membuatnya kaku. Wajahnya yang sebentar sebelumnya masih cerah berbinar dengan semangat mentor, tiba-tiba menjadi pucat dan keriputnya seakan-akan bertambah dalam. Ia mengenali pola ketukan itu. "Siapa, Pak?" tanya Aji, merasa perubahan mendadak pada tetua itu. "Tutup buku catatanmu, Aji," bisik Pak Sidki, suaranya tiba-tiba gusar. "Dan simpan baik-baik. Sekarang, pulanglah ke kamarmu." "Tapi Pak..." "Sekarang," suara Pak Sidki meninggi, suatu hal yang belum pernah Aji dengar. Ada ketakutan di balik perintah itu. Aji bingung, tetapi menurut. Ia mengumpulkan kertas-kertasnya dengan cepat dan bergegas keluar melalui pintu belakang kecil yang tersembunyi di balik lemari, sebuah jalan yang baru saja ditunjukkan Pak Sidki kepadanya pagi itu dengan alasan untuk berjaga-jaga. Saat melangkah ke gang belakang, Aji melihat sosok pria berpakaian mahal itu berdiri di depan pintu utama.
Tatapan mereka berpapasan sepersekian detik. Mata Renard yang dingin itu seperti menyiram Aji dengan air es, penuh dengan penghakiman dan cemooh. Begitu Aji pergi, Pak Sidki menarik napas dalam-dalam, mengatur komposisi dirinya. Lalu, dengan tenang yang dipaksakan, ia membuka pintu. "Renard," sambutnya, datar. "Ayah," sahut Renard, tanpa senyum. Matanya langsung menelusuri ruangan di belakang ayahnya, mencari sesuatu, atau seseorang. "Boleh masuk? Atau sudah ada tamu lain?" "Sendirian," jawab Pak Sidki pendek, tetapi ia tak menghalangi anaknya masuk. Renard melangkah masuk, dan sekali lagi wajahnya menyeringai melihat kesederhanaan yang ia anggap sebagai kekalahan ayahnya. Ia tidak duduk. Ia berdiri, menempatkan dirinya di tengah ruangan, menguasai ruang. "Ayah masih memilih hidup seperti ini. Sebuah pilihan yang memalukan," ucap Renard, memulai pembicaraan. "Aku tenang di sini, Nak. Dan itu yang penting," jawab Pak Sidki, kembali duduk di kursi plastiknya, berusaha tampak lebih kecil dari yang sebenarnya. "Tenang," Renard mendecak. "Tenang dengan memberi aset keluarga pada preman-preman jalanan?" Pak Sidki mengangkat kepala. "Siapa yang kau maksud?" "Jangan bermain bodoh, Ayah." Suara Renard mulai meninggi. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto diam-diam yang cukup jelas. Aji dan Pak Sidki sedang duduk di warung nasi kucing. Aji memasuki kamar Pak Sidki dengan membawa makanan. Aji dan Pak Sidki melihat-lihat dokumen di meja. "Pemuda ini, siapa dia? Dan mengapa menurut laporan, Ayah sedang mengurus perpindahan hak atas kios Palmerah atas namanya?" Pak Sidki dalam hati terkejut. Ia memang sudah sangat berhati-hati. Ternyata, ia masih diawasi. Orang macam apakah yang mengawasi seorang kakek tua di kontrakan? Jawabannya hanya satu. Orang yang punya uang dan dendam, atau dalam hal ini, ketamakan. Dia tetanggaku. Seorang pemuda baik. Dan kios itu adalah hakku untuk diberikan pada siapapun yang ku kehendaki, kata Pak Sidki dengan suara lebih tegas. "Hak Anda." Renard meledak. Langkahnya mendekat, menudingkan jari ke arah ayahnya. "Ayah lupa? Setelah perusahaan runtuh, setelah ayah memalukan nama keluarga, semua aset yang tersisa adalah milik keluarga. Milik saya dan kakak. Itu kompensasi atas kehancuran yang ayah sebabkan pada masa depan kami." Dengan tiba-tiba Pak Sidki berdiri. Tubuhnya yang tua gemetar, tetapi matanya menyala dengan amarah yang lama tertahan. "Jangan kau putar balikan fakta, Renard. Siapa yang menyebabkan keruntuhan itu? Siapa yang bermain dengan dana proyek? Siapa yang hampir membuatku dan kakakmu masuk penjara? Aku yang mengorbankan segalanya. Nama, jabatan, kekayaan, untuk menutupi kesalahanmu. Agar kau tidak masuk bui. Kios itu satu-satunya yang tidak kusertakan dalam likuidasi, karena nilainya kecil dan atas nama pribadiku. Itu hak mutlakku." Terngianglah suara teriakan mereka di kamar kecil itu. Renard terdiam sejenak. Wajahnya merah padam karena kemarahan dan juga karena kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, rasa malu itu segera berubah menjadi permusuhan yang lebih dalam. "Ayah pikir dengan mengorbankan diri dulu, ayah bisa menyandera saya seumur hidup?" geram Renard, menurunkan volumenya menjadi bisikan yang berbahaya. "Saya sudah bangkit, Ayah. Saya punya usaha sendiri sekarang. Tapi itu tidak berarti ayah boleh membuang-buang sisa harta keluarga, walau sedikit, pada orang tak dikenal. Itu adalah simbol. Dan saya tidak akan membiarkan simbol itu jatuh ke tangan pengemis." "Aji bukan pengemis," desis Pak Sidki. "Lalu apa? Penerus bisnis keluarga?" Sarkasme Renard menyayat. "Dengar, Ayah. Batalkan semua proses itu. Serahkan kios dan uang yang sudah ayah berikan padanya. Atau apa? Atau saya akan membuat hidup pemuda desa itu, dan ayah, menjadi sangat sengsara. Saya punya cara. Hukum. Saya punya pengacara terbaik yang bisa memutarbalikkan fakta bahwa ayah, dalam kondisi pikun dan depresi, dimanipulasi oleh si pemuda. Preman? Saya punya kenalan yang akan dengan senang hati mengingatkan si Aji tentang tempatnya." Renard berbicara dengan tenang mengerikan,
Setiap kata diukur seperti pedang yang diasah. Pilihannya ada di ayah. Melindungi tetangga baru, atau menyelamatkannya dari penderitaan dengan mengembalikan apa yang bukan haknya. Pak Sidki terduduk kembali. Tubuhnya seperti kehilangan tulang. Ia memandangi anaknya sendiri, darah dagingnya, yang kini berdiri sebagai musuh yang paling mengancam. Ia melihat dirinya yang muda dulu, ambisius, dan tanpa hati nurani, tercermin dalam mata Renard. Ini adalah buah pahit dari pola asuhnya dulu, dari kehidupan mewah yang ia berikan tanpa mengajarkan empati. Kau sudah menjadi monster, nak, bisik Pak Sidki, suaranya pecah. Monster diciptakan, ayah, dan ayah adalah salah satu arsiteknya, balas Renard dingin. Ia merapikan jasnya. Ayah punya waktu 3 hari. Saya ingin dokumen pembatalan hibah dan uangnya kembali. Jika tidak, pemuda desa itu akan merasakan betapa beracunnya belas kasihan yang ayah berikan. Tanpa kata-kata lagi, Renard berbalik dan keluar, meninggalkan aroma parfum mahal yang bertolak belakang dengan bau kesedihan di kamar itu. Pintu tertutup dengan keras. Pak Sidki ditinggal sendirian, tubuhnya menggigil. Ia menatap foto keluarga di mejanya. Renard yang masih kecil tersenyum manis di pangkuannya. Air mata akhirnya menetes, membasahi kerutnya yang dalam. Di kamarnya sendiri, Aji yang mendengar suara-suara keras tadi namun tidak jelas isinya, merasa cemas yang amat sangat. Ia melihat mobil hitam itu pergi dengan menderu. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia merasa gelisah. Mimpi indah tentang bambu Aji tiba-tiba diselubungi bayangan besar yang mengancam. Dan ia belum tahu bahwa bayangan itu adalah anak kandung dari orang yang memberinya harapan, dan bahwa dirinya sekarang telah menjadi bidak dalam permainan dendam dan penebusan dosa keluarga yang telah lama tertunda. Rasa cemas itu mengkristal menjadi ketakutan nyata keesokan paginya. Aji baru saja selesai sholat subuh dan sedang merapikan catatan rencana bisnisnya ketika terdengar ketukan keras dan berirama di pintu kamarnya. Bukan ketukan biasa tetangga atau tukang sayur. Ia membuka pintu, dan jantungnya langsung terhenti. Renard Wicaksono berdiri di sana, sendirian. Jasnya hari ini berwarna biru gelap, lebih elegan, dan kontras menyakitkan dengan dinding kontrakan yang kotor. Matanya menyapu tubuh Aji dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai sampah. Aji, bukan? Suara Renard datar, tidak ramah tapi juga tidak langsung mengancam. Boleh kita bicara? Aji, dengan naluri orang desa yang selalu menghormati tamu, sekaligus merasa terintimidasi, langsung mengangguk dan membuka pintu lebar-lebar. Silakan, Mas. Renard masuk dengan 2 langkah, lalu berhenti di tengah kamar yang bahkan lebih sederhana dari kamar ayahnya. Ia tidak duduk. Ia berdiri, tangan di saku, memandang sekeliling dengan ekspresi jijik yang tak tersembunyi lagi. Saya Renard Wicaksono, putra Pak Sidki. Ia memperkenalkan diri, tanpa menjabat tangan. Saya dengar kau sudah cukup akrab dengan ayah saya. Iya, Mas. Beliau baik sekali, jawab Aji, berusaha tersenyum meski tenggorokannya kering. Baik. Ya, itu memang salah satu kelebihan ayah saya. Terlalu baik. Sampai-sampai mudah dimanfaatkan, ucap Renard. Tatapannya kini menancap tajam pada Aji. Terutama oleh orang-orang yang tahu beliau kesepian dan punya sedikit akses ke masa lalunya. Aji merasa seperti ditampar. Saya tidak memanfaatkan beliau, Mas. Saya cuma menemani, cuma membawakan nasi kucing, lalu tiba-tiba dapat kios dan uang tunai. Sela Renard, suaranya mulai meninggi, sarkastik. Kisah yang sangat mengharukan. Cocok untuk sinetron sore. Bukan seperti itu. Aji mencoba membela diri, tapi rasa bersalah dan keraguan yang sudah lama mengendap ikut menghantamnya. Mungkin dia benar? Siapa saya sampai bisa dapat hadiah sebesar itu? Renard mengambil langkah mendekat. Aroma parfumnya yang mahal terasa menusuk di ruangan sempit. Dengarkan baik-baik. Aji, ayah saya bukan orang sembarangan. Dia punya riwayat gangguan kejiwaan. Depresi berat sejak ibu meninggal. Kadang dia berhalusinasi, menganggap orang asing adalah orang yang perlu ditolong untuk menebus dosa masa lalunya. Semua itu bukan realitas. Aji terpana.
Gangguan kejiwaan? Pak Sidki, lelaki yang pikirannya begitu tajam, yang memberinya nasihat bisnis yang sangat logis, tapi beliau kelihatan waras, bantah Aji lemah. Itu yang membuatnya berbahaya. Dia bisa terlihat sangat normal, bahkan brilian, tapi keputusannya seringkali didasari oleh emosi yang tidak stabil. Renard berkata dengan meyakinkan, seolah-olah ini adalah fakta medis. Pemberiannya padamu, kios dan uang itu, adalah hasil dari episode depresifnya. Itu bukan pemberian yang sah secara hukum, karena dilakukan ketika kapasitas mentalnya dipertanyakan. Renard mengeluarkan sebuah amplop dari dalam saku jasnya. Di dalam ini ada dua hal. Pertama, surat pernyataan dari psikiater yang siap menyatakan ayah saya tidak cakap hukum pada saat menandatangani hibah. Kedua, sejumlah uang. Lebih besar dari yang ayah saya berikan padamu. Ia meletakkan amplop itu di atas kasur Aji yang berantakan. Ambil uang ini. Tanda tangani surat pelepasan hak dan pengakuan bahwa kau memanfaatkan kondisi ayah saya. Lalu, serahkan kembali semua dokumen kios dan sisa uang dari ayah saya. Dengan begitu, kau bisa pulang ke desamu dengan modal yang cukup untuk bikin usaha kecil di sana. Hidupmu akan tenang. Aji menatap amplop itu, lalu menatap wajah dingin Renard. Hatinya tercabik. Di satu sisi, godaan itu nyata. Uang lebih banyak, jalan keluar yang aman, bebas dari ancaman yang sudah mulai ia rasakan di udara. Di sisi lain, ada wajah tulus Pak Sidki, suaranya yang bergetar penuh penyesalan namun juga keteguhan, dan janjinya sendiri untuk membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah tempat. Dan jika saya tidak mau? Tanya Aji, suaranya hampir berbisik. Renard mendekatkan wajahnya, hingga Aji bisa melihat pori-porinya yang halus dan mata tanpa ampun itu. Maka kau akan berurusan dengan dua hal, hukum dan preman. Aku akan gugat balik namamu dan ayahku. Kau akan dicap sebagai penipu yang memanfaatkan orang tua pikun. Proses hukum akan memakan waktu bertahun-tahun, dan selama itu kau tidak akan bisa buka usaha, tidak akan dapat kerja, karena nama burukmu akan tersebar. Sementara itu, di dunia nyata, ia menepuk bahu Aji dengan keras. Kau akan dapat tamu-tamu tak diundang, yang akan mengingatkanmu setiap hari tentang betapa berisiknya hidup di kota ini. Kau pikir mimpi, bambu Aji MU bisa tumbuh dalam ketakutan? Gambaran itu membuat darah Aji membeku. Ia membayangkan preman-preman merusak kiosnya, menerornya di gang gelap, sementara ia dituduh sebagai penjahat di pengadilan. Ia hanyalah anak desa. Bagaimana mungkin melawan orang sekuat dan sekaya ini? Renard melihat ketakutan itu di mata Aji. Ia tersenyum tipis, senyum kemenangan. Pikirkan baik-baik. Kau punya 24 jam. Hubungi nomor ini jika sudah berpikir jernih. Ia menyerahkan kartu nama berisi nomor ponsel saja, tanpa nama jabatan. Lalu, tanpa kata lain, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Aji sendirian dengan dua amplop. Satu berisi mimpinya, satu berisi jalan pintas yang penuh racun. Sepanjang hari, Aji seperti orang linglung. Ia pergi ke kios di Palmerah, tetapi tidak bisa fokus. Setiap suara keras membuatnya terkejut. Setiap orang asing yang meliriknya membuatnya curiga. Mimpi indah tentang rak-rak anyaman bambu kini diselubungi bayangan preman dan sidang pengadilan. Sore hari, ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia pergi ke kamar Pak Sidki. Lelaki tua itu terlihat lebih tua 10 tahun dalam sehari. Matanya bengkak, bahunya membungkuk. Pak, sapa Aji, suaranya serak. Putra Bapak, Renard, datang kepada saya. Pak Sidki mengangkat kepala, wajahnya penuh kesedihan dan permintaan maaf. Aku tahu, dia datang kemarin. Dia mengancammu. Ya. Aji mengangguk, lalu menceritakan semuanya. Tawaran uang, ancaman hukum dan preman, tuduhan bahwa Pak Sidki tidak waras. Ia juga mengakui keraguannya. Saya takut, Pak. Saya cuma orang kecil. Saya tidak mau masalah. Mungkin lebih baik saya kembalikan saja. Saya pulang ke desa. Mendengar itu, air mata mengalir di pipi Pak Sidki yang keriput. Aji, aku memahamimu. Ketakutanmu wajar. Tapi izinkan aku berkata jujur. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak gila.
Renard yang berbohong. Dia melakukan ini karena tamak dan karena merasa bersalah yang dia ubah menjadi kemarahan. Jika kau menyerah sekarang, dia menang. Dan itu akan membuktikan padanya bahwa cara-cara seperti ini selalu berhasil. Kau akan menyelamatkan dirimu sendiri untuk sementara, tetapi meracuni dunia dengan membiarkan orang seperti dia berkuasa. Tapi apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya tidak punya kuasa, tidak punya uang untuk pengacara, tidak punya pelindung. Pak Sidki berdiri, dan untuk pertama kalinya, Aji melihat api perlawanan yang nyala-nyala di mata tua itu. Kau punya aku, dan aku, meski hidup seperti ini, masih punya 1 atau 2 kartu terakhir. Aku tidak akan membiarkannya menghancurkanmu. Tetapi, ia menatap Aji dalam-dalam. Aku tidak bisa melawan tanpa kesediaanmu. Ini adalah perang kecil, dan kau adalah prajurit di garis depan. Pertanyaannya, apakah kau cukup berani untuk memegang amanahku, mempercayai bahwa kebenaran dan ketulusan bisa menang, meski harus melalui lumpur terlebih dahulu? Aji menatap lantai. Di kepalanya, suara Renard mengancam. Di hatinya, suara ayahnya di desa berbisik, jangan pernah jual kejujuranmu, dan suara Pak Sidki, yang telah memberinya kepercayaan ketika dunia menginjaknya. Lama sekali ia terdiam. Kamar itu sunyi. Lalu, dengan tangan yang masih gemetar tetapi hati yang mulai menemui titik keras, Aji mengangkat kepala. Saya tidak akan menyerah, Pak. Saya akan pertahankan ini. Saya percaya pada Bapak. Dan saya akan buktikan pada Mas Renard, bahwa tidak semua orang bisa dibeli atau ditakuti. Senyum kecil, penuh kelegaan dan kebanggaan, muncul di wajah Pak Sidki. Ia memeluk Aji erat-erat. Bagus, Nak. Sekarang, kita harus berencana. Karena dia tidak akan berhenti mengancam. Dia akan bertindak. Dan kita harus siap. Malam itu, di kamar kontrakan yang sederhana, sebuah persekutuan tak resmi terbentuk. Antara seorang mantan raja bisnis yang jatuh dan seorang pemuda desa yang polos. Mereka duduk bersama, bukan lagi membicarakan mimpi bisnis yang indah, tetapi strategi untuk bertahan dari serangan yang akan datang. Pertarungan telah dimulai, dan Aji tahu, jalan di depannya akan penuh duri. Tapi untuk pertama kalinya, rasa takutnya tidak lagi melumpuhkan. Rasa itu telah berubah menjadi sebuah tekad membara. Ia tidak akan membiarkan kebaikan dikubur oleh keserakahan. Malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Setelah keputusan bulat Aji untuk bertahan, Pak Sidki mengeluarkan 2 cangkir kopi tubruk kental. Biasanya hanya ia minum sendiri. Aroma kopi pahit mengisi ruangan, bercampur dengan ketegangan yang menggantung. Piring dan gelas bekas makan malam mereka masih tergeletak, tetapi pikiran mereka jauh dari urusan bersih-bersih. Untuk melawan, kau perlu tahu seluruh kebenaran. Mulai Pak Sidki, suaranya berat bagai batu. Matanya memandang keluar jendela, ke kegelapan gang, seolah-olah masa lalu ada di sana, menunggu untuk diceritakan. Tentang siapa aku, dan mengapa Renard menjadi seperti itu. Aji duduk tegak, semua inderanya berfokus. Ini saatnya tirai terakhir dibuka. 30 tahun lalu, Pak Sidki memulai. Aku mendirikan Wicaksono Teknologi, startup kecil yang fokus pada solusi keamanan siber. Waktu itu, teknologi masih baru. Aku dan istriku, Sari, bekerja siang malam dari garasi rumah. Kami berhasil. Perusahaan membesar. Go public. Aku menjadi Sidki Wicaksono, CEO yang disegani. Kami punya 2 putra, Rendra, si sulung, yang kini tinggal di Singapura, dan Renard. Ia tersenyum getir melihat foto di mejanya. Renard adalah anak yang cerdas, ambisius, dan sangat manja. Karena sibuk, aku sering mengganti kasih sayang dengan materi. Mobil mewah untuk ulang tahunnya yang ke-17. Liburan ke Eropa. Apapun yang dia mau. Sari selalu mengingatkanku, jangan hanya memberinya ikan, ajari dia memancing. Tapi aku tak pernah punya waktu. Aku pikir, dengan memberinya kehidupan terbaik, dia akan tumbuh baik. Ia berhenti, meneguk kopinya yang sudah mulai dingin. Semuanya mulai runtuh 10 tahun lalu. Renard, yang sudah kuliah di jurusan bisnis dan magang di perusahaan, mulai menunjukkan bakatnya. Tapi bakat itu diarahkan pada hal-hal gelap.
Dia menemukan celah dalam sistem keuangan perusahaan. Awalnya, dia memanipulasi laporan proyek kecil untuk mendapatkan bonus lebih. Aku tahu, dan aku menutupinya. Bodohnya, aku hanya memarahinya ringan. Berpikir itu hanya kesalahan mudah. Itu kesalahan fatal pertamaku. Suara Pak Sidki mulai bergetar. Kesalahan kedua adalah menempatkannya di posisi direktur keuangan, karena tekanan Sari yang ingin anaknya diberi tanggung jawab. Disitulah bencana dimulai. Dengan akses penuh, Renard mulai menggerogoti dana perusahaan secara sistematis. Dia bermain dengan rekanan fiktif, mengalihkan dana ke perusahaan offshore miliknya sendiri. Jumlahnya miliaran. Aji membeku. Miliaran, angka yang tak terbayangkan baginya. Aku baru sadar ketika perusahaan mulai goyah. Arus kas bermasalah, proyek tertunda. Aku menyelidiki diam-diam, dan semua jejak mengarah pada Renard. Saat aku konfrontasi, dia tidak menyangkal. Malah, dengan dingin dia berkata, "Ayah sudah tua, serahkan saja perusahaan padaku. Aku yang akan membesarkannya dengan cara baru." Cara barunya adalah korupsi dan pencucian uang. "Lalu, mengapa Bapak yang disalahkan?" tanya Aji pelan. "Karena saat itulah Sari didiagnosiskan ke stadium akhir," jawab Pak Sidki, suaranya hampir tak terdengar. "Dunia sudah runtuh. Di satu sisi, istriku sekarat. Di sisi lain, anakku adalah penjahat yang bisa kumasukkan ke penjara. Dan ada satu hal lagi, Rendra, kakak Renard, juga terlibat tanpa sadar. Tanda tangannya dipalsukan dalam beberapa dokumen oleh Renard. Jika kasus ini terbuka, seluruh keluarga akan hancur. Sari akan meninggal dengan melihat anak-anaknya dicap kriminal." Ia menarik napas panjang, berusaha menahan tangis. "Jadi, aku membuat pilihan. Aku mengundurkan diri sebagai CEO. Dalam konferensi pers, aku mengaku telah membuat kesalahan manajerial, bahwa aku telah kehilangan kendali, dan bahwa kerugian perusahaan adalah tanggung jawabku. Aku menjual hampir semua asetku untuk menutupi lubang sebesar mungkin, melunasi investor, agar tidak ada tuntutan hukum pada perusahaan. Aku mengorbankan nama, karir, segalanya, untuk menutupi kejahatan Renard dan menyelamatkan sedikit kehormatan keluarga agar Sari bisa tenang di hari-hari terakhirnya." Aji merasakan dadanya sesak. Pengorbanan itu begitu besar, begitu menyakitkan. Sari meninggal 6 bulan kemudian. Dia tahu kebenarannya. Di ranjang kematiannya, dia memegang tanganku dan berkata, "Maafkan Renard. Dia anak kita yang tersesat. Tapi jangan biarkan dia menghancurkan lebih banyak lagi." Setelah dia pergi, aku hancur. Renard tidak pernah merasa bersalah. Malah, dia marah karena aku tidak kompeten, sehingga merusak perusahaan yang bisa dia warisi. Dia dan Rendra berseteru hebat. Rendra memutuskan pergi ke luar negeri, menghindari semua ini. Renard mengambil sisa-sisa aset yang bisa dia ambil dan membangun usahanya sendiri, yang kudengar caranya juga tidak jauh berbeda. "Dan Bapak memilih hidup seperti ini?" tanya Aji. "Aku menjual rumah mewah, mobil. Sebagian besar uangnya kusumbangkan ke Yayasan Kanker atas nama Sari. Aku menyisakan sedikit untuk hidup sederhana, dan beberapa aset kecil, seperti kios itu, yang tidak tercatat dalam likuidasi, atas nama pribadi lama. Aku pilih kontrakan ini karena jauh dari dunia lamaku. Aku ingin dilupakan. Aku lelah, Aji. Lelah dengan kekayaan, dengan kepalsuan, dengan keluarga yang saling hancur. Tapi mengapa Bapak tidak melawan Renard sekarang? Bapak punya bukti?" tanya Aji, semangat membara. Pak Sidki menggeleng pelan. "Bukti fisik sulit. Dia sangat licin. Tapi yang lebih penting, dia adalah anakku. Meski dia seperti ini, sumpah kepada ibunya yang sekarat masih mengikatku untuk memaafkannya. Tapi, memaafkan bukan berarti membiarkannya berlaku jahat pada orang lain. Saat dia mengancammu, garis itu telah dia langgar. Dia tidak lagi hanya memburuku, tapi meracuni kehidupan orang lain yang baik." Ia menatap Aji dengan intens. "Itu sebabnya aku memberimu kios itu. Bukan hanya karena kau baik, tapi juga karena itu adalah aset terakhir yang bebas dari jeratnya.
Memberikannya padamu adalah cara untuk menyelamatkannya dari Renard, dan sekaligus caraku memberontak dengan diam-diam. Aku pikir dia tidak akan tahu, tapi ternyata dia masih mengawasiku. Kini Aji mengerti. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah perlawanan diam-diam, sebuah bendera kecil yang ditancapkan Pak Sidki di tengah pengasingannya sendiri. Dan dirinya, tanpa sadar, telah menjadi pemegang bendera itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Dia mengancam akan menggunakan hukum dan preman. Pak Sidki kini duduk lebih tegak. Ekspresi CEO yang lama terkubur mulai muncul kembali di wajahnya. Pertama, kita amankan bukti. Aku masih menyimpan beberapa dokumen lama, catatan investigasiku dulu, rekaman percakapan dengan Renard, walau itu melanggar hukum, dan yang terpenting, kesaksian dari seorang mantan auditor internal perusahaan yang setia padaku, namanya Pak Hadi. Dia adalah pengacara. Dia tahu banyak. Kedua, kau tidak bisa sendirian. Kita perlu berjejaring. Mulai besok, kau harus berkenalan dengan sesama pedagang di komplek kios, dengan ketua RT RW di sini, dengan pemilik warung langgananmu. Jadikan mereka mata dan telinga. Jika ada preman mendekat, mereka bisa jadi saksi atau bantuan. Ketiga, kita lawan ancaman hukum dengan hukum. Aku akan hubungi Pak Hadi. Dia akan membantu kita, pro bono, karena dia juga membencinya. Tapi Bapak berkata tadi, Bapak ingin dilupakan. Jika Pak Hadi datang dan kita melawan, bukankah ini akan membuka semuanya? Tanya Aji bingung. Pak Sidki menghela napas. Itu risiko yang harus aku ambil. Aku sudah bersembunyi cukup lama. Mungkin inilah waktunya untuk berdiri lagi, meski cuma sekali ini, untuk melindungi seseorang yang tidak bersalah. Untuk menepati janjiku pada Sari, tidak membiarkan Renard menghancurkan lebih banyak lagi. Rencana itu jelas, namun Aji masih merasa kecil dan tak berdaya. Dan saya? Apa yang bisa saya lakukan selain berjejaring? Kau, Aji, adalah pusat dari semua ini, kata Pak Sidki, meletakkan tangannya yang keriput di bahu pemuda itu. Kau harus melanjutkan rencanamu. Buka bambu Aji. Tunjukkan padanya, dan pada dunia, bahwa pemberianku tidak salah tempat. Bahwa kau bisa berhasil dengan jujur. Keberhasilanmu adalah tamparan terbesar untuknya. Jangan biarkan ancamannya menghentikan langkahmu. Tapi, kau harus berhati-hati. Selalu waspada. Malam semakin larut. Rencana telah disusun. Kebenaran yang pahit telah ditelan. Aji pulang ke kamarnya dengan beban yang jauh lebih berat, tetapi juga dengan tujuan yang lebih jelas. Ia bukan lagi pemuda miskin yang bingung. Ia sekarang adalah seorang pejuang, meski dengan senjata seadanya, dalam sebuah perang keluarga yang sudah berlangsung lama. Sebelum tidur, ia melihat amplop pemberian Renard yang masih tergeletak di mejanya. Dengan tegas, ia menyobeknya menjadi 2, lalu menjadi 4, dan membuang potongannya ke tempat sampah. Uang yang di dalamnya terserak. Ia tidak menyentuhnya. Itu adalah harga dirinya, dan harga itu tidak untuk dijual. Di luar, di kegelapan, seorang lelaki bertopi rendah duduk di dalam mobil yang sama sekali tidak mencolok, mengawasi kontrakan Aji dan Pak Sidki. Ponselnya berdering. Laporan, bos. Si tua dan si muda masih di dalam. Lama. Kelihatan serius ngobrol. Lapor lelaki itu. Baik. Lanjutkan pengawasan. Besok, kita mulai tahap pertama. Sahut suara Renard di seberang sana, dingin dan penuh keyakinan. Perang, memang, telah benar-benar dimulai. Dan tahap pertama akan datang lebih cepat dari yang Aji dan Pak Sidki duga. Potongan amplop yang terserak di lantai kamar Aji bagaikan deklarasi perang kecil. Melihat uang tunai yang tersembul keluar, untuk sesaat naluri bertahan hidupnya berteriak. Ambil saja. Itu lebih banyak. Bisa buat modal di desa. Hidup tenang. Tapi kemudian ia membayangkan wajah Pak Sidki yang berlinang air mata, penuh penyesalan namun juga harapan. Ia membayangkan sumpah ayahnya untuk tidak menjual kejujuran. Dan yang paling membakar, ia membayangkan senyum sinis Renard, seolah-olah semua orang punya harga yang bisa dibeli. Tidak, gumam Aji pada dirinya sendiri, suaranya parau namun tegas.
Aku bukan anjing yang bisa dibungkam dengan tulang. Dengan gerakan mantap, ia mengumpulkan semua potongan kertas dan uang itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop yang sudah robek, dan menyimpannya di laci. Bukan untuk digunakan, tapi sebagai pengingat. Pengingat betapa rendahnya harga yang ditawarkan untuk mengkhianati kepercayaan. Keesokan paginya, tekadnya sudah seperti baja yang ditempa. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang terjepit. Ia merasa seperti petani yang harus membajak sawahnya meski tahu badai akan datang. Langkah pertamanya, mengamankan medan perang. Ia pergi ke komplek kios di Palmerah, membawa beberapa anyaman bambu kecil contoh dari kampung halaman yang ia simpan di kardus. Kiosnya, nomor 17 di deretan pertokoan sederhana, masih terlihat kusam dengan cat yang mengelupas. Tapi di mata Aji, ia sudah melihat papan nama, Bambu Aji, dengan lampu sorot hangat. Pemilik warung kopi di seberang, seorang bapak setengah baya bernama Pak Joko, menyapanya. Lagi ngincer kios yang itu, Mas? Udah lama kosong. Pemiliknya gak pernah kelihatan. Aji tersenyum. Saya yang baru ambil alih. Pak, nama saya Aji. Mau coba buka usaha kerajinan bambu. Wah, bagus itu, sahut Pak Joko ramah. Butuh tukang buat renovasi? Saya kenal yang harganya bersaing. Inilah yang dimaksud Pak Sidki dengan berjejaring. Aji mengobrol lebih lama dengan Pak Joko, membeli segelas kopi, dan mendengar cerita tentang komplek itu. Ia juga berkenalan dengan Mbak Sari yang buka toko kain di sebelah kiosnya, dan dengan Bang Ucup, penjual alat listrik di ujung lorong. Ia sengaja menyebut, dengan santai, bahwa ia mungkin akan dapat gangguan dari mantan pemilik yang tidak terima. Biasalah, urusan warisan, katanya sambil mengangkat bahu. Mereka, para pedagang kecil yang juga sering menghadapi preman dan masalah, langsung bersimpati. Kalau ada apa-apa, teriak aja. Kita di sini pada kompak, kata Bang Ucup sambil menepuk bahu Aji. Perasaan memiliki komunitas kecil itu memberinya kekuatan. Ia tidak sendirian. Sementara itu, di kontrakan, Pak Sidki melakukan langkahnya. Dari dalam laci tersembunyi, ia mengeluarkan ponsel tua yang hanya berisi beberapa nomor. Ia menekan nomor yang tak pernah dihubunginya selama 5 tahun. Pak Hadi, suara di seberang terdengar terkejut. Ini Sidki. Betul, Hadi. Maaf mengganggu. Aku butuh bantuan. Renard, dia mulai lagi. Sekarang mengancam seorang anak muda yang baik. Tak sampai 10 menit, Pak Hadi, mantan auditor dan pengacara yang setia, sudah memahami situasi. Saya akan datang besok, Pak. Dan saya bawa semua arsip yang dulu saya simpan. Ini sudah keterlaluan. Hari itu juga, Aji menemui Pak Sidki dengan laporan perkembangan dan semangat baru. Saya sudah kenal tetangga kios, Pak. Mereka baik. Dan saya sudah kontak tukang untuk mulai renovasi minggu depan. Pak Sidki mengangguk. Puas. Bagus. Sekarang, kita tunggu langkah Renard. Dia tidak akan diam setelah ultimatumnya lewat. Benar saja. Sore hari, ketika Aji kembali dari Palmerah, dua lelaki berbadan kekar dan bermuka masam sudah menunggu di depan pintu kontrakannya. Mereka bukan preman kampung biasa. Mereka berdiri santai tapi mata mereka mengamati sekeliling dengan profesional. Kamu Aji? Tanya yang satu, suaranya datar. Betul. Ada perlu? Jawab Aji, berusaha tenang meski jantungnya berdegup kencang. Bos kami mau ngobrol. Mobil di ujung gang. Jangan buat ribut. Itu bukan ajakan, tapi perintah. Ini bukan ancaman fisik langsung, tapi pesannya jelas. Kami bisa mengambilmu kapan saja. Aji melihat ke arah kamar Pak Sidki. Tirai jendela sedikit bergerak. Ia tahu Pak Sidki mengawasi. Baik, kata Aji. Ia memutuskan untuk menghadapi, agar tahu apa yang diinginkan Renard. Tapi ia berjalan pelan, memberi waktu. Saat mereka berjalan menuju mobil hitam yang sama, Pak Joko, tetangga kontrakan yang kebetulan pulang, memanggil. Aji, tadi ada yang nyari kamu. Teriaknya sengaja keras, sambil melirik kedua lelaki itu dengan curiga. Saya sedang urusan sebentar, Pak. Balas Aji, memberikan kode bahwa ia sadar akan situasi. Di dalam mobil,
Renard duduk di kursi belakang. Kali ini, wajahnya tidak lagi dingin, tapi marah. Waktumu habis. Aku tidak melihat draft pembatalan hibah, atau uangku kembali, sambutnya tanpa basa-basi. Karena saya tidak akan membatalkan apapun, Mas Renard, jawab Aji, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketegasannya. Kios itu pemberian sah Pak Sidki. Saya akan gunakan untuk usaha yang jujur. Renard terkekeh, tapi matanya berbahaya. Jujur? Kau pikir dunia menghargai kejujuran? Lihatlah ayahku. Dia, jujur, mengorbankan segalanya. Dan lihat hasilnya. Hidup miskin dikontrakan, ditinggal anak-anaknya. Mungkin itu pilihannya untuk hidup tenang, bukan miskin, balas Aji. Dan dia tidak ditinggalkan. Kakaknya, Mas Rendra, mungkin masih berhubungan. Sebutan nama kakaknya membuat Renard bereaksi. Wajahnya berkerut. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Kau ini siapa? Cuma sampah yang beruntung dapat belas kasihan. Hinaan itu terasa pedih, tapi justru memantapkan hati Aji. Saya tetangga yang peduli padanya ketika keluarganya sendiri tidak. Dan saya akan buktikan bahwa belas kasihan yang tulus bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bukan seperti uang yang Bapak tawarkan, yang hanya untuk menyuap dan membungkam. Renard mendadak diam. Kemarahannya seperti mencapai puncak lalu membeku menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Kebencian yang terhitung. Baik, kalau begitu, kau sudah memilih jalannya. Jangan salahkan aku nanti. Ingat, aku kasih kau kesempatan. Mobil berhenti. Pintu terbuka. Aji diturunkan kembali di ujung gang. Besok, kata Renard sebelum pintu tertutup, kau akan melihat bahwa tekadmu itu rapuh seperti kaca. Aji berdiri tegak, menatap mobil itu pergi. Ia menarik napas dalam-dalam. Ancaman itu nyata, tapi tekadnya juga nyata. Ia berjalan kembali ke kontrakannya. Pak Sidki sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya cemas. Apa yang dia katakan? Tanya Pak Sidki. Sama. Ancaman. Tapi saya bilang saya tidak akan mundur. Jawab Aji. Dia bilang besok saya akan lihat. Malam itu, mereka berdua waspada. Pak Hadi telah dihubungi dan akan datang pagi-pagi. Tetangga-tetangga di sekitar juga sudah diberitahu untuk waspada terhadap orang asing. Aji merasa seperti berada dalam posisi kepung. Tetapi ia juga merasa kuat karena tidak sendirian. Pukul 3 pagi, ketika kota sedang dalam tidur paling lelap, suara keras memecah keheningan. Brak! Aji terbangun kaget. Suara itu berasal dari arah depan rumah. Bukan dari kamarnya, atau kamar Pak Sidki. Ia berlari keluar. Di depan pintu kamar Pak Sidki, berhamburan pecahan kaca. Sebuah batu besar terbungkus kertas dilemparkan melalui jendela. Lampu tetangga mulai menyala. Suara orang bertanya-tanya terdengar. Aji mengambil batu itu. Di kertasnya tertulis pesan dengan huruf cetak yang kasar. Ini peringatan pertama. Yang berikutnya bukan jendela. Pak Sidki keluar. Wajahnya pucat tapi tangannya tidak gemetar. Ia melihat pesan itu, lalu melihat Aji. Ini dia. Tahap pertama. Tetangga mulai berkerumun. Pak Joko, yang kamarnya dekat, datang dengan golok kecil. Ada apa, Ji? Preman. Sepertinya iya, Pak. Cuma lempar batu peringatan. Jawab Aji, memperlihatkan kertas itu. Bangsat. Di sini juga berani. Geram seorang tetangga lain. Kita ronda bergantian malam-malam ini. Komunitas kecil itu langsung bersatu. Marah karena keamanan mereka diganggu. Aji melihat reaksi mereka, dan di tengah ketakutan, ada kehangatan yang membesar. Ini bukan lagi hanya urusannya dengan Renard. Ini menjadi urusan penghuni gang yang merasa terancam. Pak Sidki menarik Aji ke samping. Dia ingin membuatmu takut. Tapi dia justru memberimu sekutu. Itu kesalahannya. Dia pikir bisa mengintimidasi dengan kekerasan, tapi dia tidak paham kekuatan orang kecil yang bersatu. Aji mengangguk. Darahnya masih berdegup kencang, tapi ada api baru di matanya. Api itu bukan lagi sekadar tekad untuk bertahan, tapi tekad untuk melawan. Renard melemparkan batu, tetapi tanpa sengaja,
Ia telah melemparkan batu penyulut pada semangat perlawanan Aji. "Besok," kata Aji, suaranya mantap, "saya akan mulai renovasi kios, seperti yang direncanakan. Dan saya akan pasang kamera pengawas di sini. Mari kita perlihatkan padanya bahwa kami tidak gentar." Pak Sidki tersenyum. Senyum pertama sejak insiden malam itu. Di dalam hatinya, ia melihat kilatan diri muda yang dulu pantang menyerah. Kilatan itu kini bersinar di mata anak muda dari desa ini. Perang telah bergeser. Dari sekadar ancaman dan ketakutan, kini menjadi konflik terbuka. Dan Aji, pemuda miskin dari Wonosobo itu, telah berdiri di garis depan, bukan lagi dengan gemetar, tapi dengan tekad membara yang siap menghadapi apapun yang akan datang. Batu itu memecahkan kaca, tetapi juga memecahkan sisa keraguan dalam hatinya. Sekarang, ia siap bertempur. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Pak Hadi tiba di Gang Kalideres. Ia seorang lelaki paruh baya dengan kacamata tebal, rambut mulai memutih, dan membawa tas kulit usang yang terlihat berat. Penampilannya biasa saja, seperti pegawai negeri yang sudah pensiun. Tapi matanya tajam, dan cara berjalannya menunjukkan ketegasan yang tersimpan. Ia langsung menuju kamar Pak Sidki, melewati pecahan kaca yang belum dibersihkan di depan pintu. "Sudah mulai dengan cara-cara preman, ya?" gumamnya, menggeleng. Di dalam, Pak Sidki dan Aji sudah menunggu. Pertemuan singkat itu penuh dengan urgensi. Pak Hadi langsung membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen lama dalam map-map berdebu, dan sebuah laptop lawas. "Saya bawa semua yang saya punya," kata Pak Hadi. "Rekaman rapat internal yang saya ambil diam-diam dulu." Suara Renard mengakui manipulasi dana proyek X. Laporan audit yang hilang, yang menunjukkan aliran dana ke perusahaan fiktif, Bina Karya, miliknya. Dan beberapa email dari server lama yang berhasil saya selamatkan sebelum semua dihapus. Aji terpana. Ini adalah senjata yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. "Tapi, Pak," tanya Aji hati-hati, "bukankah rekaman tanpa izin dan dokumen rahasia perusahaan tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan?" Pak Hadi tersenyum tipis. "Pintar. Benar. Tapi ini bukan untuk langsung ke pengadilan. Ini untuk negosiasi, untuk membuatnya tahu bahwa kita punya gigi. Untuk menunjukkan bahwa jika dia memulai perang hukum, kita akan membuka kotak Pandora ini, walau konsekuensinya juga akan menyulitkan Pak Sidki karena ikut menyembunyikan bukti dulu. Ini permainan bluff, tapi bluff yang berfondasi kebenaran." "Dan ancaman preman?" tanya Pak Sidki. "Untuk itu, kita perlu bantuan aparat. Tapi bukan laporan biasa. Kita perlu membuat insiden yang membuat polisi harus turun tangan," ujar Pak Hadi, matanya berbinar dengan strategi. "Kita jadikan ini kasus pengancaman dan perusakan yang berulang, dengan saksi banyak. Dan kita kaitkan dengan nama besar, Wicaksono, agar polisi tidak bisa menganggapnya sekadar tawuran preman." Rencana dibuat. Pak Hadi akan mulai menyusun somasi balik atas nama Aji, menuduh Renard melakukan intimidasi dan ancaman. Sementara itu, Aji harus melanjutkan aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa, namun dengan pengamanan ekstra. Hari itu, Aji pergi ke Palmerah dengan ditemani seorang pemuda tetangga, anak Pak Joko yang sedang libur kuliah. Mereka mulai membersihkan kios. Namun, sekitar pukul 10 pagi, 3 orang lelaki berpakaian preman tapi rapi datang. Mereka tidak kasar. Malah, salah satunya menyapa ramah. "Permisi, Bang. Kami dari Dinas Perdagangan. Mau cek surat-surat izin usaha untuk kios ini," ujar lelaki berbadan besar itu sambil menunjukkan kartu yang tampak resmi. Aji curiga. "Usaha belum jalan, Bang. Masih renovasi." "Tapi pemilik sudah kan? Harus ada izin prinsip dulu. Boleh lihat dokumennya?" pinta lelaki itu, tetap sopan namun nadanya memaksa. Ini adalah serangan di front line, menggunakan birokrasi. Jika Aji tidak bisa menunjukkan dokumen lengkap, mereka bisa menyegel kios dengan alasan administratif. Aji yang lugu hampir tergagap. Tapi ia ingat pesan Pak Hadi, rekam setiap interaksi mencurigakan. Diam-diam, ia mengaktifkan fitur rekam video di ponselnya yang ia sandarkan di rak. Surat-suratnya ada di notaris. "Bang, lagi diproses. Ini ada surat hibah dan pernyataan dari pemberi hibah.
Jawab Aji sambil menunjukkan fotokopi yang diberikan Pak Sidki. Lelaki itu memeriksa, lalu menggeleng. Ini belum cukup. Perlu surat dari kelurahan, izin lingkungan. Ribet, Bang. Tapi bisa kami bantu dengan sedikit proses cepat. Isyarat suap halus itu jelas. Aji paham. Ini bukan pegawai dinas sungguhan. Ini orang bayaran Renard yang paham birokrasi. Maaf, Bang. Saya mau jalannya yang resmi aja. Nanti saya urus sendiri ke kelurahan. Wajah lelaki itu berubah dingin. Susah amat sih, Bang. Nanti kalau disegel, rugi sendiri. Kita kasih waktu 3 hari. Kalau belum ada izin, kami terpaksa tindak. Mereka pergi, meninggalkan ancaman terselubung lainnya. Serangan tidak lagi fisik, tapi birokratis, lebih bersih, lebih sulit dilawan. Aji segera menghubungi Pak Hadi. Tepat seperti yang kita duga, kata Pak Hadi di telepon. Dia gunakan semua jalur. Jangan khawatir. Surat izin kelurahan akan kita urus dengan cepat. Saya punya kenalan. Tapi kau harus segera pasang CCTV di kios dan rumah. Rekam semuanya. Sementara itu, di front hukum, Pak Hadi mengirim somasi resmi ke alamat usaha Renard, menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap kliennya, Aji, dan menyebutkan akan menempuh jalur hukum jika ada lagi gangguan. Salinannya juga dikirim ke beberapa kenalan di media, sebagai bentuk tekanan. Efeknya langsung terasa. Siang itu, Aji menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ini Renard. Kau berani mengirim somasi? Suaranya mendesis marah. Melindungi hak saya, Mas. Seperti yang Mas Renard lakukan, jawab Aji, berusaha tenang. Kau pikir dengan somasi dan pengacara kelas 2 itu bisa menghentikanku? Aku punya pengacara yang biasa menangani kasus miliaran. Dan kau lupa satu hal, aku juga punya akses ke media. Besok, akan ada artikel tentang mantan CEO yang dimanipulasi pemuda desa, dengan wawancara eksklusif dari sumber keluarga yang prihatin. Ini serangan yang paling licin, merusak reputasi. Di era digital, reputasi adalah segalanya. Bahkan sebelum Bambu Aji lahir, namanya bisa hancur. Mendengar ancaman itu, Aji hampir putus asa. Tapi lalu ia ingat kata-kata Pak Sidki, kebenaran adalah tameng terkuat. Ia menarik napas. Silakan, Mas. Tapi saya juga punya rekaman. Rekaman pegawai gadungan dari dinas yang minta suap. Rekaman preman yang mengancam. Dan saya yakin, jika media mau mendengar, cerita tentang anak yang mengusir ayahnya sendiri ke kontrakan lalu meneror orang yang menolongnya, mungkin lebih menarik. Diam sejenak di seberang sana. Renard tidak menyangka Aji punya bukti rekaman. Kau belajar cepat, akhirnya ia berkata, nada lebih rendah. Tapi itu tidak cukup. Aku bisa membantahnya. Kata-katamu melawan kata-kataku. Dan siapa yang akan percaya pada pemuda miskin seperti kau? Telepon itu diputus. Aji gemetar. Tapi ia tidak punya waktu untuk takut. Ia harus bergerak cepat. Ia pergi ke toko elektronik, membeli 2 unit kamera CCTV mini dengan uang modal yang harusnya untuk bahan baku. Satu dipasang di depan kiosnya di Palmerah, satu lagi di depan kamar kontrakan dan kamar Pak Sidki. Ia juga membuat postingan sederhana di media sosial lokal komunitas Palmerah, memperkenalkan usahanya yang akan datang dan secara halus menyebutkan, mohon doanya karena dapat banyak rintangan dari pihak yang tidak suka. Respons dari pedagang lain hangat dan penuh dukungan. Jejaringnya mulai bekerja. Malam harinya, serangan kedua datang. Kali ini lebih berani. Sebuah mobil pick-up mendekati kios yang masih kosong di Palmerah. 2 orang turun dan mulai mengecat coretan besar di rolling door. Penipu dan usaha haram. Tapi mereka tidak tahu bahwa CCTV murah yang dipasang Aji di atap warung kopi Pak Joko sudah merekam wajah dan plat nomor mereka dengan cukup jelas. Pak Joko, yang melihatnya, segera menelpon Aji dan polisi. Polisi datang. Ini kali pertama Aji berurusan dengan aparat. Ia menunjukkan rekaman CCTV, menjelaskan kronologi ancaman, dan menyebut nama Renard Wicaksono sebagai dalang. Nama, Wicaksono, membuat polisi yang awalnya santai, menjadi lebih serius.
Mereka mengambil berkas dan berjanji akan memanggil tersangka. Ketika berita tentang laporan polisi sampai ke Renard, amarahnya meledak. Ini mulai berantakan. Aji tidak lagi cuma diam menerima ancaman. Ia melawan balik dengan cara yang cerdas, menggunakan alat bukti, melibatkan aparat, dan memanfaatkan solidaritas komunitas. Namun, kemenangan kecil ini diikuti oleh berita buruk. Seorang wartawan dari media online terkenal menghubungi Aji, ingin mewawancarai tentang kontroversi kios hibah dari mantan CEO. Tawaran itu berbahaya. Bisa jadi jebakan. Atas saran Pak Hadi, Aji menolak wawancara langsung, tetapi memberikan pernyataan tertulis singkat yang disusun oleh Pak Hadi. Intinya menegaskan bahwa hibah sah dan ia fokus membangun usaha, serta menjadi korban intimidasi. Esoknya, artikel itu terbit. Judulnya provokatif. Misteri hibah kios dari mantan Raja Siber ke pemuda miskin. Isinya cukup balancet, memuat pernyataan Aji dan juga sumber keluarga yang menyebut Pak Sidki Pikun. Tapi efeknya, nama Bambu Aji dan Aji menjadi dikenal dalam konteks yang buruk. Aji sedih, tapi Pak Sidki justru melihat peluang. Sekarang namamu ada di luar. Kau tidak bisa mundur. Kau harus buktikan mereka salah dengan keberhasilanmu. Dan kau tahu, beberapa klien pertamamu justru datang karena penasaran dengan artikel itu. Benar. Di hari yang sama, seorang ibu-ibu datang ke kios yang masih berantakan. Saya baca artikel. Saya penasaran. Katanya mau jual anyaman bambu. Saya cari lampu hias yang unik. Katanya. Aji terkejut. Ini order pertamanya. Meski kecil, ini adalah kemenangan moral. Ia segera menghubungi ayahnya di desa, meminta mengirimkan beberapa contoh anyaman terbaik. Perang sedang berkecamuk di dua front, hukum, reputasi, dan fisik psikologis. Aji terjepit di tengahnya, merasa seperti terus-menerus dipukul bergantian. Tapi setiap pukulan itu, justru membuatnya lebih tahan banting. Ia belajar hukum dasar, belajar public relations sederhana, belajar memperkuat jejaring. Di suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, Aji dan Pak Sidki duduk di depan CCTV, melihat rekaman orang-orang yang lalu lalang. Dulu, di puncak karir, aku memimpin ratusan orang, mengendalikan banyak hal, kata Pak Sidki. Tapi rasanya, baru sekarang, dengan berjuang untuk sesuatu yang sederhana dan benar bersamamu, aku merasa paling berarti. Aji tersenyum lelah. Saya juga, Pak. Dulu saya cuma mimpi. Sekarang saya berjuang. Dan berjuang itu, melelahkan tapi membuat saya merasa hidup. Mereka bersiap untuk tidur. Tahu bahwa besok serangan baru mungkin datang. Tapi mereka juga tahu, mereka tidak lagi hanya bertahan. Mereka sudah mulai melangkah maju. Satu langkah kecil yang penuh perhitungan, di tengah dua front yang menyerang. Pertempuran masih panjang. Tetapi tekad mereka telah menyatu menjadi benteng yang semakin kokoh. Ketenangan di Komplek Palmerah pagi itu hanyalah ilusi. Meskipun polisi telah mengambil laporan dan berjanji memanggil pelaku coretan, kecemasan masih membayangi. Aji, dengan mata berkantung karena kurang tidur, sedang menyusun peralatan pertukangan sederhana untuk memulai perbaikan ringan kiosnya sendiri. Modal tunjangan dari Pak Sidki sudah terkikis untuk membeli CCTV dan kebutuhan darurat lain. Ia harus berhemat. Tiba-tiba, sepeda motor tua dengan suara berisik menghentak berhenti di depan kios. Pengendaranya seorang pemuda seusia Aji, kulit gelap terpapar matahari, dengan senyum lebar yang nyaris terlalu cerah untuk suasana tegang pagi itu. Aji dari Wonosobo, anaknya Pak Kardi. Teriak pemuda itu sebelum mesinnya benar-benar mati. Aji terkejut. Yanto, ini kamu? Yanto melompat dari motornya dan langsung memeluk Aji erat-erat. Mereka adalah tetangga sekampung, bahkan satu angkatan SD dulu. Yanto merantau ke Jakarta lebih dulu, 3 tahun lalu, dan jarang pulang. Iya, gue. Wah, dari tadi di warung kopi seberang dengar obrolan soal Aji dan kios anyaman. Gue penasaran. Ternyata beneran lu. Yanto memandang kios yang kusam itu. Lu yang buka usaha di sini? Keren. Tapi, kok ada tulisan jelek gini di pintunya? Wajahnya berubah serius melihat coretan penipu.
Aji menarik napas. Ia menceritakan ringkas soal Pak Sidki, pemberian kios, dan ancaman Renard. Yanto mendengarkan dengan mata semakin membelalak. Jadi, lu lagi berantem sama anak konglomerat brengsek gitu? Yanto menyimpulkan. Wah, khas lu. Di kampung juga dulu paling bandel kalau ngalahin anak kepala desa yang nakal. Ia terkekeh. Gue di sini kerja serabutan, jadi tukang bangunan, kadang ojol. Tapi gue punya beberapa teman seperjuangan yang juga dari Wonosobo. Mereka kerja di proyek sekitar sini. Ada yang jadi tukang kayu, tukang cat. Kalau lu butuh bantuan, gue bisa kumpulin mereka. Buat benerin kios ini, gratis. Makan doang. Tawaran itu bagai oase di padang pasir. Air mata haru nyaris menetes di pelupuk mata Aji. Beneran, Yan? Tapi ini bisa berbahaya. Nanti kalian diapa-apain. Ah, masa sih? Yanto menyeringai. Kita orang kecil, tapi banyak. Dia bisa bayar preman 5, 10 orang. Gue bisa kumpulin 20 tukang dari Wonosobo yang siap jaga tanah air. Ujarnya setengah bercanda, tapi matanya bersungguh-sungguh. Lagi pula, kita orang jujur. Nggak takut. Tanpa menunggu lama, Yanto mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon. Halo, Dul. Ada kerjaan solidaritas. Kumpulin yang lain. Iya, di Palmerah. Temen kita dari kampung lagi diganggu preman. Bawa peralatan. Hanya dalam waktu 2 jam, kios nomor 17 yang sunyi itu tiba-tiba ramai oleh 7 orang pemuda dan lelaki setengah baya yang semuanya berasal dari Wonosobo atau sekitarnya. Mereka membawa peralatan sendiri. Kuas, ket, palu, gergaji. Ada yang langsung menyikat ket lama, ada yang memperbaiki rangka pintu yang rusak, ada yang membersihkan bagian dalam. Suara riuh rendah bahasa Jawa ngapak mengisi udara. Mereka bercanda, menyanyikan lagu dolanan, seolah-olah ini bukan situasi genting, tapi kerja bakti di kampung. Kehadiran mereka adalah tameng hidup. Siapapun yang berniat mengganggu, akan berpikir 2 kali melihat sekumpulan tukang yang kompak dan kuat. Aji, yang awalnya cemas, merasa dadanya dipenuhi kehangatan dan kekuatan baru. Ini adalah sekutu yang tak terduga, datang tepat di saat ia paling membutuhkan. Sementara itu, di front line, Pak Hadi melangkah lebih agresif. Ia tidak hanya mengandalkan somasi. Dengan dokumen-dokumen lama yang ia miliki, ia menyusun sebuah paket informasi yang rapi dan mengirimkannya kepada seorang jaksa senior yang dulu pernah ia bantu. Bukan untuk diproses hukum, itu masih terlalu riskan, tapi sebagai pemberitahuan bahwa ada potensi kasus korupsi dan pengancaman yang melibatkan nama besar. Tujuannya, membuat Renard tahu bahwa ada orang di dalam sistem yang kini mengawasinya. Ia juga menghubungi seorang kenalan di salah satu media nasional yang lebih terpercaya. Saya punya sisi lain dari cerita hibah kontroversial itu, katanya. Tentang filantropi diam-diam seorang mantan Taipan dan intimidasi yang diterima penerima manfaatnya oleh keluarga sendiri. Ia menawarkan wawancara terbatas dengan Pak Sidki, dengan syarat wajah dan suara disamarkan. Renard, yang gerah karena serangan balik Aji dengan laporan polisi dan dukungan komunitas, memantau perkembangan dari kantornya yang mewah. Ketika laporan tentang sekumpulan tukang mengeroyok renovasi kios itu sampai padanya, ia marah. Dia kumpulkan preman dari kampungnya, gerutnya pada seorang anak buah. Bukan preman, bos. Mereka tukang beneran. Tapi kompak. Susah ditakuti. Kalau begitu, kita main di bidang lain. Renard berpikir cepat. Cari tahu tentang perizinan kios itu. Pastikan tidak ada izin gangguan. Dari tetangga. Adu domba dia dengan pedagang lain. Tapi strategi itu sudah terlambat. Aji, dengan bantuan Yanto dan kawan-kawan, telah melakukan pendekatan kepada semua pedagang sekitar. Mereka membagikan kue kecil dan meminta maaf atas kebisingan renovasi. Mereka juga cerita terbuka, tanpa menyebut nama Renard, bahwa mereka sedang diusik orang yang ingin merebut kios. Solidaritas sesama pedagang kecil justru menguat. Pemilik toko kain, warung kopi, bahkan penjual pulsa, semua bersimpati.
Mereka malah menawarkan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak keberatan dengan usaha anyaman bambu. Hari itu, di tengah deru ketam dan pukulan palu, datanglah sekutu tak terduga kedua. Sebuah mobil sedan sederhana berhenti. Seorang wanita paruh baya dengan kacamata dan gaya sopan turun. Ia menghampiri Aji yang sedang mengangkat kayu. "Permisi, apakah ini calon pemilik bambu Aji?" tanyanya ramah. "Iya, Bu. Saya Aji. Ada yang bisa dibantu?" "Saya Ibu Ani, dari Dinas Koperasi dan UKM Wilayah Jakarta Barat. Saya dapat informasi dari rekan di media tentang usaha rintisan Anda yang sedang menghadapi kendala. Kami punya program pendampingan untuk UKM yang memiliki nilai budaya seperti anyaman bambu. Ada bantuan pelatihan, pemasaran, dan akses ke pembiayaan mikro." Aji terpana. Ini seperti malaikat turun dari langit. Ternyata, artikel media online yang provokatif itu ada dampak positifnya, menarik perhatian dinas yang peduli. "Tapi, saya baru mulai, Bu. Bahkan kiosnya belum jadi." "Justru itu saat yang tepat untuk dibina," ujar Ibu Ani sambil tersenyum. Ia melihat coretan di pintu. "Dan saya dengar Anda mengalami intimidasi. Itu juga bisa kami bantu laporkan ke pihak berwajib melalui kanal kami. Kami punya MOU dengan kepolisian untuk perlindungan UKM." Dukungan resmi. Ini adalah tameng yang jauh lebih kuat. Aji segera menghubungi Pak Hadi, yang kemudian berkoordinasi dengan Ibu Ani. Alhasil, kasus Aji tidak lagi dipandang sebagai sengketa pribadi, tapi sebagai contoh perlunya perlindungan bagi usaha mikro dari tekanan tidak sehat. Renard mendapat laporan tentang kedatangan dinas. Ia semakin frustrasi. Setiap langkah yang ia ambil untuk menjepit Aji, justru dijawab dengan perluasan sekutu dan legitimasi. Pemuda desa itu bukan lagi target yang mudah diintimidasi. Ia telah menjadi simbol kecil yang dilindungi oleh komunitasnya, oleh sesama pedagang, dan kini bahkan oleh institusi pemerintah. Malam harinya, di sebuah restoran mewah, Renard bertemu dengan pengacaranya. "Kita kalah momentum," kata pengacara itu. "Somasi balik mereka, dukungan komunitas, laporan polisi yang berpotensi berkembang, dan sekarang campur tangan dinas. Jika kita terus mendorong, bisa-bisa kasus lama Bapak Anda terbongkar karena mereka akan membeberkan segala bukti sebagai pembelaan. Jadi aku harus menyerah? Membiarkan ayahku memberikan aset keluarga pada orang asing?" Renard menggeram. "Bukan menyerah. Tapi taktiknya harus berubah. Mungkin, pendekatan halus. Atau, targetnya kita geser. Tidak langsung ke pemuda itu, tapi ke orang tuanya. Putuskan pasokannya." Renard berpikir. Idenya licik. Ayahnya di desa adalah pengrajin bambu, bukan? Jika pasokan bahan bakunya bermasalah, usaha si Aji juga akan mati dengan sendirinya. Namun, rencana itu terasa semakin keji, bahkan bagi Renard sendiri. Ia mulai merasa lelah. Perlawanan Aji yang tak terduga dan tumbuhnya sekutu-sekutu kecil di sekelilingnya, membuat perang ini semakin tidak seimbang, bukan dalam hal kekuatan finansial, tapi dalam hal moral dan dukungan sosial. Sementara itu, di kios yang sudah mulai bersih dan dicat ulang dengan warna natural kayu dan aksen hijau bambu, Aji dan para tukang solidaritasnya makan malam sederhana dengan nasi bungkus. Mereka tertawa lepas. Kamera CCTV baru berwarna merah menyala di sudut atap, mengawasi. "Besok kita pasang meja dan rak, Ji," kata Yanto dengan semangat. "Minggu depan, lu harus sudah buka." Aji memandang sekeliling. Dari seorang pemuda miskin yang kesepian, kini ia dikelilingi oleh saudara-saudara seperjuangan. Ia memiliki mentor seperti Pak Sidki, penasihat hukum seperti Pak Hadi, sekutu tak terduga dari kampung seperti Yanto dan kawan-kawan, dukungan dari dinas seperti Ibu Ani, dan solidaritas tetangga pedagang. Perasaan terjepit itu perlahan berganti dengan keyakinan. Ia mungkin masih miskin secara materi, tetapi ia sangat kaya akan sekutu. Dan malam itu, ketika ia pulang ke kontrakan dan menceritakan perkembangan pada Pak Sidki, ia melihat kebanggaan yang terpancar dari mata lelaki tua itu. "Kau lihat, Aji," bisik Pak Sidki, "kebaikan itu seperti batu yang dilempar ke kolam. Riaknya akan menyentuh tepian yang tak terduga, dan terkadang, tepian itu membalas dengan mengirimkan bala bantuan."
Aji tersenyum, lelah namun puas. Ia masih punya banyak rintangan di depan, terutama rencana licik Renard yang belum ia ketahui. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Ia telah menemukan sekutu-sekutu tak terduga di medan perang bernama Jakarta ini, dan bersama mereka, ia siap untuk menghadapi gelombang apapun yang akan datang. Pertempuran belum selesai, tetapi garis pertahanannya telah menjadi semakin luas dan kuat. Tekanan dari segala pihak membawa Renard ke titik balik yang tidak terduga, keputusasaan yang melahirkan kekejian baru. Sementara Aji dan sekutunya sibuk mempersiapkan pembukaan Bambu Aji, rencana jahat Renard untuk mengganggu pasokan bahan baku di Wonosobo bergulir. Seorang preman bayarannya menghubungi seorang tengkulak kayu di wilayah itu, menawarkan uang untuk memonopoli dan menimbun bambu berkualitas, sekaligus mengancam pengrajin lain agar tidak menjual kepada keluarga Aji. Namun, Renard lupa satu hal, ikatan kekeluargaan di desa. Ayah Aji, Pak Kardi, adalah pengrajin yang dihormati. Ketika ancaman itu sampai, bukan ketakutan yang menyebar, tapi amarah. Warga desa yang hidupnya saling bergantung, memutuskan untuk melawan. Mereka secara kolektif menolak berurusan dengan tengkulak asing itu, dan justru menggalang dana serta bahan baku untuk dikirim ke Jakarta sebagai bentuk dukungan. Berita tentang perjuangan Aji melawan konglomerat jahat telah sampai ke desa melalui grup WhatsApp keluarga, menyulut solidaritas yang membara. Di Jakarta, momentum berbalik dengan cepat. Pak Hadi, dengan cerdik menggunakan liputan media yang mulai simpatik dan dukungan dinas koperasi, mengajukan permohonan restraining order, penetapan sementara, ke pengadilan terhadap Renard. Permohonan itu didasarkan pada bukti ancaman, perusakan, dan upaya penggagalan usaha melalui cara-cara tidak sah. Sidang perdananya digelar secara cepat. Ruang sidang yang dingin dan berwibawa menjadi arena konfrontasi terakhir. Di satu sisi, Renard dengan pengacara termahal dan berdasi rapi. Di sisi lain, Aji didampingi Pak Hadi, dengan Pak Sidki duduk di baris bangku paling belakang, mengenakan kemeja putih sederhana namun dengan postur yang tegak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Hakim, seorang wanita paruh-baya dengan tatapan tajam, mendengarkan kedua belah pihak. Pengacara Renard memutar narasi, menggambarkan Aji sebagai penipu yang memanfaatkan kondisi psikologis orang tua. Tapi ketika giliran Pak Hadi, ia tidak hanya membantah. Ia mengajukan bukti-bukti baru, rekaman suara, yang dengan risiko diakui sebagai rekaman tidak sah, berisi ancaman Renard, foto-foto coretan dan kerusakan, serta yang paling mematikan, sebuah laporan dari kepolisian Wonosobo tentang upaya intimidasi terhadap pengrajin bambu yang terkait dengan tersangka yang diupah oleh Renard. Majelis hakim yang terhormat, kata Pak Hadi dengan suara tenang namun menggetarkan, ini bukan lagi sekadar sengketa perdata atas sebuah kios. Ini adalah pola perundungan sistematis oleh pihak yang memiliki kekuatan finansial dan kuasa terhadap warga kecil yang hanya ingin hidup jujur dan membangun mimpi. Penerima manfaat hibah, Tuan Aji, tidak meminta kekayaan. Dia hanya diberi kesempatan. Dan kesempatan itulah yang hendak dirampas dengan segala cara oleh Tuan Renard, bahkan dengan meracuni sumber kehidupan keluarganya di desa. Renard, yang wajahnya mulai pucat, membantah keras. Tapi hakim sudah memiliki gambaran. Sidang ditunda untuk putusan sementara. Di luar pengadilan, tekanan media memuncak. Cerita tentang David versus Goliath, versi urban ini menarik perhatian publik. Beberapa ngo yang fokus pada keadilan sosial menawarkan bantuan hukum dan pendampingan pada Aji. Reputasi Renard di dunia bisnis mulai tercoreng. Mitra bisnisnya mulai bertanya-tanya. Malam sebelum putusan, Renard datang sendiri ke kontrakan Pak Sidki. Kali ini, tanpa kemarahan, hanya kelelahan dan kehancuran yang tertahan. Ayah, hentikan ini. Surat pernyataan bahwa kau dalam kondisi sehat dan waras ketika memberi hibah, dan aku akan menarik semua gugatan dan menghentikan segalanya. Pintanya, suaranya serak. Pak Sidki memandang anaknya. Di wajah Renard, ia melihat bayangan dirinya dulu. Seseorang yang terjebak dalam labirin keserakahan dan kebanggaan yang akhirnya menyendirikan dirinya. Aku bisa melakukannya, nak. Tapi dengan satu syarat, kau harus mengakui kesalahanmu. Bukan di pengadilan, tapi di sini, padaku. Dan kau harus meminta maaf pada Aji. Renard terdiam lama. Mengakui kesalahan adalah hal yang paling sulit baginya. Tapi bayangan kehancuran total, reputasi,
bisnis, segalanya lebih menakutkan. Dengan air mata yang akhirnya jatuh, ia mengangguk. Aku salah, Ayah. Aku serakah. Aku marah karena merasa dikhianati. Tapi akulah yang mengkhianati segalanya duluan. Aku minta maaf. Esok harinya, di pengadilan, sebelum putusan dibacakan, pengacara Renard menyampaikan permohonan penarikan gugatan dan permohonan maaf secara tertulis kepada Aji dan pengadilan. Ia juga menyatakan kliennya akan menanggung semua biaya perbaikan dan kerugian yang ditimbulkan. Permohonan restraining order dikabulkan, dan Renard secara hukum dilarang mendekati atau mengganggu Aji dan Pak Sidki dalam bentuk apapun. Kemenangan itu terasa manis, namun getir. Aji tidak merasa seperti pemenang yang merayakan. Ia justru merasa sedih melihat kehancuran seorang manusia. Tapi ia lega, perjuangannya berhasil. Beberapa minggu kemudian, Bambu Aji resmi dibuka. Pembukaannya sederhana namun meriah. Hadir para pedagang Komplek Palmerah, teman-teman tukang dari Wonosobo, perwakilan Dinas Koperasi, Pak Hadi, dan tentu saja Pak Sidki. Yanto dan kawan-kawan menjadi sukarlawan untuk hari itu. Kios yang dahulu kusam, kini bersih, terang, dan dipenuhi dengan anyaman bambu yang indah. Dari lampu hias, tempat tisu, keranjang, hingga furnitur kecil. Aroma anyaman bambu yang khas menyambut setiap pengunjung. Pak Sidki, yang dipaksa oleh Aji untuk memotong pita, berdiri di depan kios kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Ini, katanya pada kerumunan kecil yang hadir, adalah bukti bahwa kebaikan, sekecil apapun, jika ditambah dengan keteguhan hati, akan menang. Aji bukan hanya menerima kebaikan, tapi ia telah melipat gandakannya menjadi harapan bagi kita semua. Usaha Aji tidak langsung meledak, tapi perlahan-lahan mulai dikenal. Pesanan mengalir, tidak hanya karena rasa ingin tahu, tetapi karena kualitas dan cerita di baliknya. Ia bahkan mulai mempekerjakan 2 orang pengrajin dari kampung halamannya yang ia tempatkan di sebuah workshop kecil di belakang kios. Renard, sesuai kesepakatan, menjauh. Kabarnya, ia menjual sebagian bisnisnya dan memulai terapi. Hubungannya dengan Pak Sidki masih retak, tapi setidaknya, komunikasi sudah mulai terbuka lewat surel. Rendra, kakaknya yang di Singapura, setelah mendengar seluruh cerita, pulang dan menjembatani rekonsiliasi keluarga yang masih tersisa. Pada suatu malam, setahun setelah malam tahun baru yang mengubah segalanya, Aji dan Pak Sidki kembali duduk bersama. Bukan di kontrakan sempit, tapi di teras belakang, Bambu Aji, yang telah berkembang menjadi 2 kios. Mereka minum teh, ditemani oleh kue-kue dari tetangga. Apakah Bapak tidak ingin kembali ke kehidupan yang dulu? Sekarang Renard sudah berubah. Bapak bisa klaim kembali nama baik Bapak? Tanya Aji. Pak Sidki tersenyum, memandang langit Jakarta yang jarang tampak bintang. Nama baik bukanlah apa yang orang katakan tentangmu, Nak, tapi apa yang kau tinggalkan dalam hati orang lain. Aku telah meninggalkan warisan terburuk pada anakku, dan itu yang kuperbaiki sekarang. Dan warisan terbaikku, justru kutinggalkan padamu, sebuah kesempatan. Dan kau telah mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Itu lebih dari cukup. Aji tersenyum. Ia memandang kiosnya, lalu pada Pak Sidki. Terima kasih, Pak, untuk segalanya. Tidak, Aji. Terima kasih padamu. Kau telah menyelamatkanku dari kesepian, dan mengajariku tentang arti pertarungan yang sesungguhnya. Bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi yang baik. Mereka bersulang dengan teh. Di kejauhan, suara kota terus bergemuruh. Tak peduli pada sebuah cerita kecil tentang seorang pemuda miskin dan tetangga tua yang kesepian, yang bersama-sama menemukan bahwa harta sejati bukanlah kios atau uang, melainkan ikatan yang lahir dari ketulusan, dan keberanian untuk membela kebenaran meski dunia tampak tidak seimbang. Bambu Aji terus tumbuh, bukan sebagai perusahaan raksasa, tetapi sebagai simbol ketekunan dan kebaikan yang menyebar, bagai anyaman bambu yang kuat dan lentur, bertahan menghadapi angin perubahan. Dan di setiap malam tahun baru berikutnya, Aji selalu mengunjungi rumah Pak Sidki yang baru, sebuah rumah kecil sederhana yang ia sewa tidak jauh dari kios, dengan membawa nasi kucing dan secangkir teh, mengingatkan mereka berdua bahwa dari hal paling sederhana, hidup yang paling bermakna bisa dimulai.